Belajar dari Kakak Nora Aritonang. Halo Bambu. Bambu. Ya, selamat siang Nora. Ya, kalau Christian buka kameranya, Bang. Loh, saya nggak bisa buka kamera Nora. Saya mau Bisa, udah bertanya. saya undang, Bang. Udah saya undang, Ya, Bang. tapi ya saya tidak Udah mau. saya undang. Nora, Ihdina Siratal Mustaqim itu artinya apa itu Nora? Kau tidak akan melewati itu karena kau langsung masuk neraka. Kau tidak akan melewati yang namanya Sirotol Mustaqim. Tidak akan. Orang kau langsung masuk neraka kok. Apa enggak kau nanti ada di Yaumul Hisab, di Yaumul Mizan? Gak ada kau. Kau langsung masuk neraka kau. Ngapain kalau kalian lewati jembatan Sirotol Mustaqim? Langsung masuk neraka. Buam! Selesai. Nggak ada lagi, nggak ada Yaumul Mizan, Yaumul Hisab, itu tidak akan ada mereka tuh. Ngapain mereka mau dihisab? Ngapain mereka mau di amal penimbangan? Nggak ada itu, langsung. Hari pembalasan setelah itu lewat dari apa? Nggak ada itu. Halo Teno. Halo, Teno, Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum. Islam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Mas ya. Bangkok. Ya, ada yang mau disampaikan? Ada beberapa. Ya, apa Bang? Kita di sini mau diskusi, Bang. Diskusi ya. Sebenarnya begini, pertanyaannya begini Kak. Tuhan Abang, itu abang mau menyampaikan atau mau bertanya? bertanya. Simak pertanyaan saya. Ada yang mau disampaikan? Disampaikan itu bukan ada yang mau ditanya, enggak, Bang? Ngapain abang bertanya Oh, sama begitu. saya? Kita sama-sama Islam loh, Bang. Ya, tapi ya butuh pemikiran mendalam lah. Masalahnya kan kalau penyampaian dari ini kan Kalau mau bertanya soal kalau keislaman abang, saya anjurkan lebih bagus ke Ustadz. Di sini room diskusi lintas iman, bukan kajian Islam. Kalau mau bertanya kepada Kristen, abang silakan buka room, naikkan Kristen, bertanya sama mereka. Saya di sini yang akan menjadi narasumbernya untuk berdiskusi sendiri, abang. Begitu, abang. oh begitu. Oke. Jadi kayak agama itu kayak nggak ada ya. Masalahnya begini loh, kalau Tuhan menciptakan agama itu berarti dia tidak adil loh. Iya, bang. Bukan tidak Benar nggak? adil, bang. Karena kita ini dituntut untuk mencari amal kebaikan, Bang. Amal pahala. Salah satu amal kebajikan itu bukan seperti kita melakukan sunnah-sunnah Rasul juga, Bang. Salah satunya kita tuh berdakwah. Islam itu kan agama dakwah, syiar, Bang. Artinya abang menyampaikan kebenaran. Nah, inilah tugas kita, Bang. Jadi bagaimana Nabi dan Rasul terdahulu, bukankah mereka juga diutus kepada kaumnya untuk menyampaikan kebenaran, untuk mengajarkan tauhid, Bang? Kalau soal itu, Bang, Ya, kalau abang mengatakan Allah itu tidak adil, Allah mengatakan bisa saja aku jadikan menjadi satu kaum saja, yaitu kaum Nabi Muhammad. Jadi kalau manusia di dunia ini semuanya menyembah kepada Allah, terus apa tantangan kepada iblis, Bang? Bukankah iblis juga diberikan izin kepada dari Allah untuk menyesatkan manusia? Nah, begitu, Abang. Paham ya, Bang ya? Makanya saya bilang, Abang jadi belajarlah kepada artinya Ustadz. Abang ini Islam jadi apa Kristen artinya sebenarnya? agama Bang, abang agama itu malulah tidak kepada ada ya. Bang. Abang malulah. Malulah kepada saya, Bang. Abang Islam dari lahir. Saya aja paham soal itu, Bang. Alhamdulillah, suatu nikmat yang Ya sangat-sangat udah. disyukuri. Makanya saya bilang, Ya udah. Terus makanya saya kenapa bilang Abang bertanya? Bang. Oh, hoi. ini sebenarnya Saya heran nengok manusia satu. Saya heran loh nengok ada Islam yang kayak begini ngeyelnya gitu loh. Waktu dijelaskan susah untuk mendengar, tapi dia mau bertanya gitu.
Enggak, maksudnya saya heran loh sama-sama yang streamer kayak gini tuh kayak sukanya debat, debat, debat gitu. Abang, Debat kalau tanpa abang mengarahkan ke abang heran, lucu loh bang. Bang, banyak orang yang menggunakan aplikasi TikTok bang. Ada yang menjual nenennya bang. Di sawer koin dia tunjukkan buntalan nenennya. Silakan abang masuk ke sana. Ada yang membuka untuk memperbincangkan politik bang. Ada yang membuka TikTok itu hanya untuk bincang-bincang. Ada yang membuka TikTok ini untuk gibah ataupun hanya untuk ujaran kebencian. Banyak. Ada juga banyak bang. Banyak tergantung kamu yang menyikapi itu bang. Kamu mau masuk ke room yang ada jual nenen, silakan bang. Saya tidak masalah. Kamu top up, kamu beli koin, silakan kamu sawer. Kamu suka ke room begini, alhamdulillah saya cuma minta saudara muslim tap-tap layar di bawah. Kalau kamu tidak punya koin, saya tidak pernah memaksa. Itu aja bang. Kalau kamu mengatakan kok banyak yang begini, kalau kamu tidak setuju skip. Itu saja bang. Kalau kamu tidak setuju skip. Contoh bang ya, kamu melihat ada penyanyi yang dimana kamu merasa suaranya tidak bagus, tinggalkan penyanyi itu. Simpel aja bang. Tapi kamu yang terlalu ribet membawa kehidupanmu bang. Ribet banget hidupmu gitu loh. Boleh saya potong. Gak usah kau potong bang, saya simpel aja. Artinya saya tidak mendukung. Iya simpel. Kalau simpel ya begini. Ini bang, bang, jangan kau ngomong gini. Bukan saya tidak mendukung apapun bang. Bang, setiap orang konteksnya berbeda. Ketika kamu membuka room diskusi, oh si ini begini, oh si itu begitu, oh si ini begini caranya, oh si bang, itu cukup kau saja yang menilai. Kalau kamu tidak suka, skip, tinggalkan. Enggak, masalahnya kan kadang tercemar juga agama yang saya yakini. Artinya bukan tidak mendukung, tapi begini loh, saya lebih memprihatinkan pandangan orang lain terhadap agama saya bahwa kaumnya begini. Terkecuali kalau kakak punya ilmunya yang tinggi, ilmunya yang banyak tentang agama begitu. Jadi kan sekarang saya tanya. Oke. Gak usah terlalu panjang bang. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad SAW itu ilmunya tinggi atau tidak? Dia kan dapat apa itu? Enggak, abang tinggal jawab itu aja. Jangan jadi kayak Oten bang. Apa yang saya tanya itu aja dijawab. Nabi Muhammad tinggi nggak ilmunya? Kalau itu sih apa ya? Dibilang tinggi karena dia kan penerima wahyu. Jadi segala sesuatu. Sekarang, udah jangan terlalu panjang bang. Sekarang saya tanya lagi, kenapa Nabi Muhammad tidak bisa merubah pandangan soal Islam terhadap kedua pamannya yaitu Abu Lahab dengan Abu Jahal? Kenapa? Lah, ini termasuk pertanyaan yang saya mau sampaikan. Saya bertanya saya bertanya sama kamu, Nabi Muhammad SAW penerima wahyu, ilmu beliau Masya Allah tingginya. Pertanyaan saya, kenapa Nabi Muhammad tidak bisa merubah pandangan soal Islam kepada dua pamannya? Kenapa? Begini loh, masalah hidayah itu hak prerogatif orang. Jadi kuasanya dari Anda. Iya, makanya hidayah saya bilang. Itu begini ya bang. Kembali abang, lagi. Abang, dengarkan saya Teno, dengarkan saya. Dengarkan saya. Hidayah itu milik Allah. Bagaimanapun pandangan mereka, kalau memang mereka mencari kebenaran, mereka tidak akan pernah menilai sisi gelap Islam oknumnya, tapi lihat ajarannya. Bagaimana bagaimana mau melihat sisi baiknya sementara kan sekarang jelaskan sama saya bagaimana seorang ustadz, jelaskan sama saya seorang ustadz kiai yang ilmunya tinggi tapi mencabul juga. Nah, itu kan personal, termasuk personality. Nah, sekarang yang kau bilangkan sama saya personalnya atau ajaran Islamnya? Ya, kalau secara penilaian yang dia kan ada kasar itu kan bukan dari agamanya, tapi ya udah, kalau begitu abang kalau gitu keep silent, abang di bawah saja. Makanya saya bilang bukan artinya saya tidak. Dah, ya. Kau di bawah saja, kau cebok dulu pantat mama kau dengan baik.
Kalau kau miris, saya sudah bilang. Kalau kau tidak suka sama saya, silakan saya di blok. Ada tombol blok di situ. Cari profil saya, cari tanda panah ke sebelah kanan, kau tekan situ blokir. Selesai. Selesai. Kalau kau nggak suka, buktinya kau nggak bisa nunjukkan mukamu, entah macam tai mukamu, entah macam anjing mukamu. Saya nggak peduli dia mau Islam atau tidak. Tapi kalau muka kau nggak kau tunjukkan macam tai atau macam tai, Aris, kau noise Aris. Iya, nggak usah gitu loh. Saya nggak peduli kau mau Islam atau tidak. Saya sudah bilang, jangan lihat saya, lihat apa yang saya sampaikan. Jangan lihat sayanya, lihat apa yang saya sampaikan. Saya di sini berdiskusi, berdebat dengan Kristen. Soal mereka menerima atau tidak itu urusan mereka. Bagaimanapun yang naik ke room saya juga banyak yang tantrum kok. Terus datang kau, ya saya tidak, saya mendukung sebenarnya. Saya mendukung, kalau kau mendukung sebenarnya, diam mulut kau dulu. Saya tidak peduli mau Islam kau, mau Kristen kau, mau Hindu kau, Buddha kau. Kalau datang naik ke room saya tidak buka kamera, terus mengajarkan saya bagaimana cara bla 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 bla, anjing aja di bawah itu saya suruh buka. Bener. Bunga aku nengok. Sok kali macam tai. Ya kan Aris? Kau diam situ, gak usah buka mute. Doubling. Saudara muslim, tap-tap layar di bawah. Gak usah sama saya kayak begitu. Saya gak perlu orang-orang yang gak suka apa. Tinggalkan. Gitu loh. Naik ke room saya ngomong. Mengatur saya pula itu. Yang naik Kristen ya, saya nggak mau yang naik Islam. Soalnya saudara muslim kalau naik, kadang maaf kata, suka kali mengapa kan. Saya sudah bilang nggak usah yang naik yang Islam. Aris di sini aja lagi belajar sama saya. Ya kan Aris, kau harus akui lebih banyak saya mengetahui tentang Bible kau daripada kau. Jangan kau buka lagi mute-nya, doubling. Halo Kamalai. 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 Halo Kamalai. Barakallah Bang Rizky. Halo Kamalai. Ayib. Bang Irul. Bu, Halo Sion. iya, Sion. kan, ya mau abu bertanya ya. Mbak Islam Husni Kristen. ya saya tanya dulu, Mbak Husni dari kota mana ya? Sumatera Mbak, Utara, Bang. Sumatera Utara. Kalau kita dari Palembang, tapi kenapa ya?